keempat bersaudara ini umurnya tuh terpaut tuh jauh. Jadi makanya kayak bukan nggak deket as in ini ya kayak gue nggak suka sama dia enggak, tapi nggak deket karena kayak. Mbak Nay pernah nggak sih pakai rok? Aku nggak pernah loh, demi apapun dari pertama kali kenal sama Mbak Nay, aku nggak pernah ngeliat Mbak Nay pakai rok. Bibir lu tuh gede karena itu ada silikonnya. Akbar. Iya, terus nanti kayak suatu saat silikonnya mengalir terus bibir lu jatuh. Mbak Nay nyeritain yang katanya dia lagi naik sepeda asik-asik terus diberhentiin, ngapain di situ? Anak siapa ini? Gitu kan? Itu kan gak lo. Gue kayak, gue mesti ngomong apa ya? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Brosi. Apa kabar kalian? Oh tentu pasti. Hari ini kita menyala gak sih? Nyala merah. Iya, aku Pinky dan aku juga kayaknya bentar lagi mau ganti warna rambut. Itu apa sih? Batik. Itu pernah dikasih tuh ya ini batik. Bacik ya, bacik. Bacik. Iya, gue juga mau ngebatik rambut gue deh kayaknya deh. Ngebatik Gak bisa ya, rambut lo, nggak gimana mungkin ya. caranya sih? Oke, gue mau warnain rambut lagi gitu kayaknya. Tapi gue masih bingung kira-kira warna apa lagi ya. Terakhir lu warna apa? Warna abu-abu monyet. Apa ya warna dulu? Kalau gua kan terakhir kemarin kan pernah silver. Oh, silver. Gue enggak Dulu sih? banget pernah enggak. Dulu banget gua pernah white. Ih, white banget kan tuh. Sekarang udah sisanya warna begini. Iya, jadi agak jelong ya. Enggak dong. Oh enggak ya, malah bagus ya. Bagus. Kayak tiramisu. Oh, tiramisu. Tiramisu. Iya nih, gue lagi kepikiran gitu, gue kira-kira rambut warnanya apa ya gitu. Kebetulan banget bintang tamu kita hari ini. Oh, hairstylist pasti dong. Bukan dong. Aduh, kalau bukan hairstylist berarti ini yang emang biasa warna-warnain rambut gitu Ya, di salon. bukan Apa sih? Bukan juga. Justru dia pelaku ya. Pelaku yang suka menggonta-ganti warna rambut juga. Apa? Oh. Masa iya? Iya. Emang bener? Iya. Siapa sih dia? Pengen tahu? Kita tunggu pesan-pesan berikut ini. Inilah dia Inaya Wahid. Mbak Nay! Lia dan Cici, How are you? Idola aku berdua, padahal kita juga Itu idola. ya. sama mereka karena kayak buat aku tuh mereka berdua sangat produktif. Luar biasa, keren banget. Gimana caranya cuan? Iya. Iya. Kemarin gue terakhir ketemu sama Mbak Naya tuh rambutnya belum berwarna ini. Dan ternyata ini warna lunturan. Oh, warna Sebelumnya- lunturan. Sebelumnya warnanya kayak gitu kan. Pink. Sebelumnya ya. Shocking, mungkin karena rambutnya terlalu shock kali ya. Makanya kayak, udah cukup gitu. Tapi Cici malah waktu terakhir kali kita ketemu, kita syuting, gue tiap hari kan tokonya rambutnya ganti. Oh, pakai wig. Iya. Makanya rambut aslinya itu kemarin terakhir coklat biasa aja gitu. Makanya tadi pas ketemu, warnanya udah begini lagi seperti dulu. Iya. Ya kan? Ganti lagi. Berapa kali biasanya dalam 1 tahun? Oh, sehari mengganti? 2 kali. Ya, kayak minum obat. Tergantung mood atau bagaimana? Tergantung mood. Benar, serius. Jadi kayak bangun pagi terus tiba-tiba pengen rambutnya warna pink, ya udahlah. Ya udah. Seriusan? Serius. Iya. Dulu tuh zaman waktu aku di istana kan pernah tuh jadi kayak wah langsung karena kan dulu nggak apa ya kayak sekarang kan orang rambutnya berwarna biasa aja. Iya. Dulu zaman itu belum pernah dan kayak kayak tiba-tiba anak presiden rambutnya pink gitu. itu beneran kayak gitu yang benar-benar bangun pagi rambut pink lucu kali ya. Ya udah. Ya. Ya, Serius? terus abis itu besoknya dimasukin koran headline.
Terus Terus celah-celah. bilang apa gitu? Terus bokap, terus gue pulang, terus kakak gue kan yang langsung yang kayak Iya, panik sih, banget bener. kan. Iya, iya, Kayak, Pak, ya tuh rambutnya dia diwarna-warnain, Pak, ya parah banget gitu kan. Terus biasanya kakak gue ngadu gitu kan. Enggak. I love you. Terus habis itu bokap gue cuma gini doang. Kamu tahu nggak sih apa namanya hukumnya apa kalau di Islam? Tahu. Terus kamu tahu nggak nanti kalau misalnya kamu diwarna-warnain kayak gitu, publik ngomong apa? Tahu. Kalau misalnya kayak kamu dihujat apa segala macam, kamu siap. Terus bokap gue noleh ke kakak gue terus ngomong gini, dia aja siap, kenapa kamu yang ribut? You used to jump in the people go yelling. I stay with Nella, I ain't talking a loss. Tapi berarti bokap cukup wise juga ya, maksudnya dia pun nggak terlalu melarang-larang banget dong. Bokap gue kan tipikal bukan yang kayak gitu, bukan yang nggak boleh gini nggak boleh Iya, gitu. iya. Kan bokap gue kan dikenal sebagai orang yang demokratis banget Yes, ya kalau banget. sejarah ini kan orang kenalnya gitu. Jadi dia beneran emang kayak gitu, sedemokratis itu. Jadi kayak misalnya buat dia, nggak boleh gini nggak boleh gitu, nggak gitu. Tapi benar-benar dikasih tunjuk kayak kalau lu ke kanan lu kejeglong gitu, Yeah. kalau lu ke kiri lu nyungsep, terserah abis itu lu mau yang mana. Iya. Jadi lebih kayak You gitu. take the risk by yourself gitu kan. Itu ini Kan gue udah masih paham. ngerti. Apa artinya? Masih ngerti, ya lo harus terima resikonya. Ya, oke. Ya. Menanggung resikomu Nggak, sendiri benar-benar. gitu Iya. dari apa yang sedang kau. Iya, tapi kan bahasa slangnya gue. Oh iya. Lo kan Iya. slay. Slay Iya. banget. Iya. Tapi mana ya si anak bontot. Berarti berapa saudara semuanya 4. total 4. Dan mana ya si bontot? Yang kalau sesuai kakak 4. Tapi kalau yang ngaku-ngaku banyak. Bercanda. Tapi serius. Tapi serius. Nah di antara ketiga kakak ini nih, ya itu yang suka cepu tuh siapa? Ya suka tahu. Tapi nanti ini kali ya nanti di maksudnya tip gitu. bukan cepu ini loh, cepu apa sih? Suka ngadu ke orang tua dengan apapun Enggak yang sih. di Mbak Naya lakukan. Iya, kakak gue nggak cepu. Cuman kalau kakak gue yang pertama itu orangnya sangat orangnya itu sangat pengennya tuh segala sesuatu itu baik gitu. Tapi ya kan baik menurut dia ya kadang kan nggak belum tentu itu menurut gue baik. Beneran, Iya ya kan gitu. Jadi kadang-kadang suka clash. Itu Gitu. yang pertama. Tapi gue nggak clash kan kalau dibilang clash juga enggak. Cuman kadang-kadang suka gue ngedumel aja atau dia ngedumel aja gitu karena nggak bisa bilangin gue gitu. Tapi ya maksudnya baik gitu. Ya intinya yang penting kan kayak yang baik, ya. dari kakak ngasih tahu ujangan ke adik gitu kali ya. Cuma kan dia benar tipikal anak pertama yang kayak bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Iya. Tipikal kayak gitu. Ada adik-adik yang Nggak suka sulit neko-neko. diatur Iya, ya kan. jadinya agak-agak gesrek gimana Iya dong, benar. gitu. Benar. Tapi yang paling dekat dari kakak-kakak yang 3 ini sama siapa? Deket sih, semuanya dekat. Semuanya dekat. Segini banget. Ih, nempel tuh. Nempel kayak perangkoil. Iklan zaman dulu banget sih, kayak ketahuan banget angkatannya. Iya, ketahuan banget gak sih kita tuanya? Nah terus 4 bersaudara ini umurnya tuh terpaut tuh jauh-jauh. Jadi makanya kayak bukan nggak deket as in ini ya kayak gue nggak suka sama dia enggak, tapi nggak deket karena kayak misalnya gini. Waktu kakak gue yang nomor 1 itu kuliah, kayak gue masih kecil banget gitu. Jadi dia kuliah di luar kota gitu. Nah jadi abis itu dia nggak pernah pulang ke Jakarta lagi. Dia tinggal di luar kota gitu. Yang kedua juga abis itu lulus SMA gitu, lulus kuliah, terus langsung sekolah di luar. Jadi gue kayak Nggak sempat bermain bersama gitu kan. Gitu. Terus dulu jadi masa kecilnya mainnya gimana dong? Oh sedih banget Masaan suara musik sedih ya. Siapa lagi? Masaan. Oke, ada. Nggak pernah tahu kalau ada yang mau sedih-sedih Mas Aan. Iya. Itu siapa? Siapa? Pertanyaannya. Ada dia sahabat dekatnya Haji Bonet. Aku hampir saja menceploskan kata-kata yang tidak seharusnya ada di podcast. Baiklah. Ya terus iya maksudnya terus jadi masa kecilnya Mbak Naya tuh kalau lagi mau main, lagi mau apa gitu tuh gimana? Main aja sama temen-temen. Gitu. Jadi keluar Tapi dari nggak pernah. pintu gerbang di Ciganjur itu gitu kan ya, langsung kayak, "Hai guys,
let's go play together. Enggak, bohong banget. Enggak, gue nggak se extrovert sekarang. Dulu tuh gue kayak ya bandel sih ya, cuman maksudnya bandel tuh bener-bener bandel, pecicilan kayak anak. Dulu temen gue banyak kan cowok, jadi kayak tomboy banget. Kesannya kayak pick me, tapi ya itu emang gue tomboy banget gitu, kayak bener-bener. Salah satunya mainnya gitu gimana? Main Dan iya kayak gitu, kayak main bola, terus lebih suka kayak manjat pohon, atau gue kayak berenang di kali gitu, di belakang rumah gue kali. Iya. Terus gue kan dekat banget sama sepupu gue karena seumuran, jadi kita kemana-mana bareng, jadi kayak main mobil, bukan main mobil-mobilan, main mobil beneran mobil yang parkir di rumah gue. Terus kita jadi gantian, nanti dia nyetir, gue yang dorong gitu. Terus suatu ketika terus kan harusnya adegannya habis itu nanti kita tarik lagi mobilnya. Ya nggak kuat dong sama anak kecil. Ya udah, terus dari itu turunan. Jadi masuk ke kebun singkong orang. Dan siapa sepupunya? Beneran serius, dan terus kayak sepupu gue dipukul sama maknya gitu. Bangor juga ya. Iya, Bangor ya. Ya mungkin karena terpaut jauh sama kakak-kakaknya, jadi iya, ada benar, sepupu yang seumuran, wah, Iya. let's play together. Iya, Gitu ya. kayak partner ini keren banget. Iya, Iya kan? keren banget. Cewek juga atau cowok? Cowok. Oh iya. Iya. Sepupu cowok, teman-teman bayangkan cowok gitu, makanya agak tomboy-tomboy juga kan Mbak Nai itu. Iya. Mbak Nai pernah nggak sih pakai rok? Aku nggak pernah loh, demi apapun dari pertama kali kenal sama Mbak Nai, aku nggak pernah ngeliat Mbak Nai pakai rok. Iya. Jarang banget. Jadi bener-bener kayak pakai roknya kalau Sekolah. Iya, ayo, bener-bener sekolah sama ya kalau sekarang sih lumayan lah, kadang-kadang pakai rok. Daripada pakai rok mending sekarang pakai kain kalau gue. Oh iya. Kalau pakai rok, apa diharuskan pakai rok? Pas kebetulan diharuskan pakai rok. Enggak. Lagi pengen aja pakai rok. Gitu. Ya kalau dulu zaman dulu waktu kecil nggak pakai rok karena dipakai nama gue ya. Iya. Kayak kita kan baju nggak bisa ini kan. Iya benar. Nggak, gue beli sendiri gitu kan, nggak mungkin. Iya. Ada duitnya loh. Ya kan. Gitu. Terus kan emak gue nya nggak ada duitnya, jadi emak gue tuh hobinya dulu kalau ngajak gue ke department store ya, sekolah waktu zaman gue masih kecil gitu. Terus gue kayak serius ya kan ya dulu kan ada departemen. Lo nggak usah sok-sokan kayak zaman lu nggak begitu aja Li. Karena Ada lu relate banget. bareng. Terus kayak gue tuh selalu berharap kayak asik bakalan dibeliin baju. Enggak cuy. Jadi kalau ke department store itu artinya nanti gue akan nunjuk gue pengen baju apa, terus sama emak gue diinget-inget tuh dijahit. Emak gue jahit sendiri. Oh bikin sendiri. Gitu. Jadi bukan dibeliin, emak gue nggak punya duit buat beliin. Jadi ngejahit. Iya. Nah jadi terus nyokap berarti gue- kainnya beli di mana? Beli juga dong itu. Ya iya, cuman kan kayak kalau lu beli kain berapa meter lu bisa dapat baju berapa? Iya sih, benar. Gitu. Mungkin misalkan baju itu seharga 100.000. Ini mungkin nyokapnya berpikir gini, itu harga 100.000, kain Bisa 100.000, di situ dapat 1, ini dapat 5. Iya. Secara otak-otaknya emak-emak zaman dulu kan begitu tuh. Kayak gimana caranya minim budget tapi aku bisa menghasilkan banyak. Nah, Enggak lah iya. Kayak nurun deh Cor. Maksimal. Nurun gak sih ke kita-kitanya? Enggak ya? Gua enggak sih, iya udah pasti. Gua nggak bisa jahit. Turun. Oh ya? Mungkin makanya iya deh. Kalau dia lebih mementingkan besok warna rambutnya apa. Iya. Tapi lucu sih warna-warna rambutnya Mbak Naya tuh dari dulu gue perhatiin. Iya, warnanya gemes-gemes. Di antara 3 kakak ini yang paling jahil ke Mbak Naya itu siapa? Jahil. Karena kan paling kecil. Terus umurnya kan jauh. Paling jahil ya. Paling jahil. Paling kita jadi jahil kayak tuh ngebongkar aibnya. ada gue iya. Nomor 3 kali ya. Dia emang beneran apa ya? Dia nih cewek badass banget ya, kakak gue nomor 3 tuh badass banget. Gue paling dekat sama dia gitu. Terus dia kayak bener-bener gue sering banget dikibulin sama dia. Dulu tuh gue kan dia sekolah di Jeruk Purut ya gitu, di belakang pemakaman Jeruk Purut. Terus gue selama bertahun-tahun gue percaya kan dia selalu bilang Ibu Kartini tuh meninggal dikuburin di sini gitu.
Anjir, dan percaya aja, gue percaya. Terus kayak dia suka ngomong hal-hal yang aneh. Terus dia dulu suka banget ngomong sama gue gini, bibir lu tuh gede karena itu ada silikonnya. Akbar. Iya, terus nanti kayak suatu saat silikonnya mengalir terus bibir lu jatuh. Seriusan? Copot. Itu gara-gara apa? Maksudnya dia nakutin lu kenapa? Dia suka gitu. Astagfirullahaladzim. Gue bisa gila sih punya kakak gitu. Dan Mbak Naya terus kakaknya nomor 3 ini, itu terpautnya berapa tahun? 5. Itu cuma 5 tahun sebenarnya. Cuma maksudnya sepercaya itu ya. Ya kan gue udah kecil lah, gue mana tahu kalau dia ngomong gitu ya berarti gitu kan. Kita dulu gitu kalau sama kakak kan. 10 tahun, 5 tahun. Iya juga sih. Tapi gue sih stres yang ada dibilangin begitu, woy. Masa iya enggak? Kan gitu, pasti begitu mana? Enggak, gue gak nanya masa iya, gue pasti langsung percaya kayak, terus gue takut banget kayak, kapan nanti bibir gue jatuh, kayak copot gitu. Goblok banget gue. Dan lu bilang nggak mbak ke nyokap atau ke bokap gitu yang kayak ngadu, wah emang bener, ini aku dibilangin bibir aku. Iya. Ngomong terus. Nanti bibir aku nanti copot katanya gitu. Ya ketawain lah. Apa jangan-jangan setiap bulan April memperingati hari raya April Idul Fitri, oh. lu ke Jeruk Purut. Ya kan, nggak tahu siapa Kartini siapa ya udahlah ya. Enggak lagi lalu. Jangan bilang gitu. Zamannya kecil enggak, soalnya kata mbakku meninggalnya dikuburin di sini. Dikuburin kan di gitu sini, kan ya. gitu. Yang namanya polos anak kecil kan, tinggalin sama kakaknya begitu. Dan tapi lu akhirnya di umur berapa akhirnya lu realize gitu ya lu Dan akhirnya nanti selama ini gue dikurangin gitu. Jadi langsung antagonis gak sih? Jadi kayak contohnya gini ya, gue pernah inget banget ya gue pas lagi suatu hari kan tuh kita keluar negeri gitu ya. Terus udah gitu kita ke kita tuh lagi di Saudi kalau nggak salah, apa di Uni Emirat, gue lupa. Terus kan ada si penjaganya gitu kan, ada si kayak pas pampresnya mereka yang suka ngikutin. Terus ada satu pas pampres itu ganteng banget gitu. Terus abis itu, ya buat menurut kakak gue dia ganteng banget gitu. Ini kakak gue 2 orang tuh kan. Terus abis itu tiba-tiba dia ngomong gini, kalau lu mau ngajakin dia ngomong, terus kalau bisa lu dapat nomor teleponnya nanti lu gue bayar gitu. Cuy, gue berusaha ngajakin dia ngomong terus cuy, tadi kan pas pampres ya, jadi kayak nggak boleh ngomong kan. Kalau ditanya dia diem aja, no, gitu-gitu terus gitu. Terus kayak, dan gue kan gila, gue nggak dapet duit ini nanti. Terus udah selesai ya, terus udah akhirnya yaudah deh gue kasihan deh, yaudah deh gue kasih duit, terus dikasih lah gue duit gitu. Terus tau gak tiba-tiba ya ada kayak pengawalnya bokap gue gitu yang ini kan pas zaman bokap gue jadi presiden. Gitu. Terus pengawalnya ngomong gini, ini orang Indonesia ya, maksudnya pengawalnya bokap gue. Terus ngomong gini ke gue sama kakak gue di depan kakak gue. Terus dia ngomong gini, emangnya tadi uang jajannya Mbak Nay itu belum dikasih semuanya ya? Gitu. Jadi ternyata sebenarnya itu emang, tapi sama kakak gue dikejarin tuh. Anjrot, gila. Oh, itu mah gue. Serius? Ya Allah. Terus dia mereka berdua cekikikan. Itu berarti umur berapa waktu itu Mbak Nay? SMA. Allah Akbar. SMA masih bisa dibodohi ya. Lawan banget ya gue ya. Iya. Oh my god. Tapi akhirnya dapat nomornya. Hah? Dapat nomor telepon. Enggak. Dia langsung gitu ya. Ya. Orang tadi dia mikir, ya dapat uang jajan deh gitu. Ya minimal dapat nomornya ya, gitu kan ya. Enggak loh, enggak dapat nomornya. Terus dengerin Udah dikejarin. Kakaknya, makanya karena kasihan lo jadi kalangan Ini gua kasih deh. Ternyata nggak tahunya itu uang jajan dia sendiri ya. Aduh. Gue sih itu kayaknya udah sumpah serapah dalam hati gue Kalau sih. lo ngelakuin itu ke lo gimana? Oh, gue gebuk dari ulu hati lu sini langsung tuh naik ke kerobokan sampai ke ubud-ubud. Kerobokan, penjara sih. Iya kan? Sampai ke ubud-ubud. Ulu watu ke kerobokan. Oh iya Naik kan benar. dari bawah naik ke atas tuh. Sabar ya. Iya, Sabar. iya sih. Nggak, gue nggak kebayang aja gitu ternyata keluarganya Mbak Ina ya bisa selengean itu gitu. Makanya seru banget Emang ya. selengean banget keluarga gue, enggak lebih sering nggak serius ya daripada seriusnya. Tapi kan selama ini di publik itu kan selalu yang kayak yes, iya, gitu kan. Jadi kayak yang Masa sih gue kapan kayak gitu? apa kan Mbak Nainya enggak. Oh ya kakak gue. Kakaknya.
Jadi Kalian tertipu. tapi momen yang paling yang bikin lo sampai yang kayak oh ternyata aku sangat mencintai kakak-kakakku. Dan gue kangen banget momen gue dibohongin lagi juga gak apa-apa deh. Nggak mau Tapi dibohongin. ada momen gak yang kayak gini yang bikin sampai oh I love them so much gitu. Iyalah, selalu. Oh berarti sering malah justru ya? Iya, dan apa ya, kayak momen-momen, terutama momen-momen susah ya, momen-momen susahnya keluarga. Emang Mbak Inaya pernah susah keluarganya? Kita ingat, ibuku ke departemen store bukan buat beli baju. Oh iya sih, oh iya benar. Oh iya benar ya. Momen susah tuh dalam artian kayak misalnya dulu ngadepin kondisi politik gitu di Indonesia gitu. Dulu zaman dulu bokap gua kan beneran dikejar-kejar sama rezim yang lama gitu. Karena dianggap apa ya? Dianggap tanda kutip melawan negara lah, bikin apalah segala macam gitu-gitu. Dan itu banyak banget cara-cara baik yang intimidatif gitu-gitu segala macam sampai udah gue dari kecil tuh udah ngalamin dimana misalnya bokap gue diancam mau dibunuh gitu-gitu tuh udah biasa banget gitu. Nah momen-momen itu tuh bikin kita malah ngerasa makin kuat, makin makin deket semuanya. Makin solid ya. Solid atau sulit nih jadinya nih? Dua-duanya. Momen sulit bikin solid. Oh iya benar. Itu adalah quotes of the day. Oke, thank you everyone. Quotes of the day. Tapi kan Baraya kalau gitu main sitkom bareng sama aku. Waktu pas masuk ke ya itu kan salah satu dunia entertain kayak gitulah ya. Maksudnya itu ada tantangan dari Ditentang maksudnya. Ditentang nggak sama keluarga? Kalau nyokap ya, nyokap tuh kalau menentang sih sebenarnya enggak, karena nyokap gue sudah lelah menentang gue. Kayak gue nggak bisa juga, udahlah. Mama lelah. Kalau acting dulu kan nyokap gue nggak pengen gue di dunia itu. Tapi sekarang kalau gue kayak pertunjukan, nyokap gue malah yang nomor satu, pasti akan nonton gitu. Terus dulu di TV itu nyokap gue stres, kayak lebih stresnya karena pandangan publik kayak mas anak kiai main sinetron kayak gitu. Impact yang didapat ke keluarganya itu kan. Sekarang malah lebih ke kayak misalnya beberapa kali terus kayak pas kemarin selama pemilu kan banyak tuh beberapa video gue yang viral gitu, malah nyokap gue FYP semua lagi. Malah nyokap gue itu takutnya sekarang berbalik, bukan takut karena kayak nanti maksudnya anak kiai gini-gini atau gitu-gitu, udah nggak gitu lagi, tapi lebih ke kamu nanti nggak apa-apa kan ya, malah kamu baik-baik aja kan ya, kamu aman-aman ya, aja gitu. Jadi kayak gue malah ngerasa sekarang disupport banget gitu. Tapi berarti dulu memang kayak di saat bokap jadi presiden itu keluarga itu, apalagi Mbak Naya kan masih muda gitu, bisa dibilang malah belum dewasa gitu kan. Itu memang kayak dijebloskan mau nggak mau lo berkecimpung di politik gitu atau enggak? Gue nggak mau di politik sih ya, maksudnya gini sebenarnya kayak kalau di politik praktisnya gue nggak mau, tapi gue ngomongin soal kebangsaan, ngomongin soal keadilan misalnya gitu buat masyarakat yang kayak gitu-gitu. Kalau ya nggak tahu, mungkin karena kebanyakan ngeliat bokap gue sama nyokap gue, dan mereka kan bener-bener yang kayak dulu tuh gue bener-bener bisa ngelihat langsung orang-orang yang kayak contohnya waktu bokap gue meninggal gitu ya, itu bener-bener semua kalangan, terutama dari kalangan-kalangan yang yang selama ini tuh diperlakukan gak adil kayak gitu-gitu, entah itu sama negara, entah itu sama masyarakat, itu beneran dateng, terus mereka kayak yang terus sekarang kita sama siapa dong? Kayak udah nggak ada lagi. Kayak kehilangan panutan ya. Yang nemenin, yang untuk berjuang bareng gitu-gitu. Berjuang bareng dan segala macam. Jadi akhirnya waktu itu ya mau nggak mau ya kayak gue tuh bener-bener kayak terutama waktu gue kuliah, gue SMA ya, terus gue kuliah,
dan melihat langsung apa yang dilakukan politik, gue tuh dulu bener-bener kayak gue nggak mau ikut-ikutan, gue benci banget, makanya gue memilih untuk nggak tinggal di istana dan segala macam. Tapi gue bahkan kayak udah gue pacarannya sama anak band aja, pokoknya sama orang-orang yang nggak mungkin Di luar itu semua. Gue pengen acting aja, udah beneran kayak gue nggak mau ikut-ikutan sama kerjaan yang dilakukan nyokap bokap gue. Tapi begitu nyokap bokap gue nggak ada, dan mereka datang, orang-orangnya datang, terus gue mau gimana ya, gue ngelihat mereka diperlakukan gak adil, terus maksudnya gue mau kayak santai-santai aja. Iya benar-benar. Berasa dipanggil juga jatuhnya ya, gitu. Dan ketika kayak ada orang curhat, misalnya kayak sama aja kan ya, kalau Cici curhat misalnya dia diperlakuin gak adil, terus masa iya gue cuman yang kayak oh gitu, oh ya udah itu problem lu Cici, kan nggak mungkin. Iya benar-benar. Silakan lo kalau mau dilanjutin minumnya. Iya. Kayaknya emang itu ininya kan. iya, harus Smooth pelan-pelan banget. gimana caranya diminum dulu gitu kan. Dan kita masih ada di Vinka Coffee ya guys. Benar banget. Kita masih ada di Vinka. Di sini ada tempat ngopi yang ciamik banget dan di atasnya itu ada klinik Broensis. Jadi buat kalian yang ingin tampil lebih cantik, lebih muda gitu kan ya, bisa datang ke sini bersama dengan Dokter Yusri gitu kan. Tapi ini aku mau tahu yang ini. Iya langsung kita. Aku mau tanya yang ini kan, rasanya apa sih tinggal di dalam istana? Ya, bisa koprol nggak di dalam? Bisa banget, bisa ya, banget. Karena luas Bisa main banget. bola dong. Bisa. Oh my Bisa. god, aku pernah Bisa Penasaran main itu ya, basket. gua kira nanya Ya, aku ya. dulu tiap malam main basket di situ. Oh ya, Iya. Iya dong, sama enak banget dong. pengawal-pengawal yang lagi jaga. Tapi Ternyata itu tidak boleh ya, karena mereka jadi nggak jaga. Terus jadi sibuk main basket sama gua. Gue pernah dengar berita Mbak Nay nyeritain yang katanya dia lagi naik sepeda asik-asik terus diberhentiin, heh ngapain di situ? Anak siapa ini gitu kan? Emang tempat bapak lo? Gue kayak, gue mesti ngomong apa ya? Gitu ya, gue bingung. Tapi serem Mana sih ya tempatnya? Serem. Katanya serem banget Serem. ya? Serius? Serem Seserem banget. apa? Seserem muka dia? Gimana sih? Tapi serem banget emang. Serem sih, serem. Karena terlalu besar kali ya? Nggak, karena waktu itu kan bokap gue kan kayak itu bener-bener setelah 30 tahun nggak dipakai kan. Iya. 30 tahun lebih nggak dipakai. Wow, iya. Serem. Jadi beneran yang kayak bener-bener masih pas hanya kita masuk kan bokap gue tuh kan memilih untuk tinggal di istana. Kenapa? Karena kan presiden kan kerjanya di istana kan. Iya. Kalau dari rumah gue dari Ciganjur tiap hari ke istana, berapa banyak orang yang bakal Di-stopin, gitu, ya kan. Jadi ya udahlah di istana aja, itu satu yang biar nggak ganggu. Yang kedua buat ngembaliin istana tuh punyanya publik gitu. Jadi dibalikin lagi. Nah, cuman karena waktu itu belum nggak ada yang ninggalin, terus ya udah jadinya tuh pas nyampe sana tuh kayak harus direnovasi karena banyak banget yang nggak bisa ditempatin dan segala macem. Iya. Kalau lapuk doang sih. Terus kayak ada satu, karena itu kan bener-bener dari zaman orde lama ya. Iya. Itu bener-bener yang kayak sisa KTT dan segala macem. Jadi kayak foto-fotonya mereka masih ada semua memandangimu. Gitu. Kayak gitu-gitu deh. Terus ada ya beberapa sisi-sisinya yang kayak nggak enak ya vibe-nya ya gitu. Makanya akhirnya decided untuk nggak tinggal di situ. Enggak sih, Oh, bukan gue kan karena dulu itu. nggak mau tinggal di situ karena gue sebenarnya nggak suka bokap gue jadi presiden. Oh, kan gitu. Nek, gimana, Nek? Gue pengen nanya lagi sama Naya. Kan dulu kan pasti kan ada pengawal dong. Pernah nggak kabur dari pengawal tiba-tiba biar dia nyariin gitu? Sering. Ya Allah, Maafkan emang aku, bener-bener. Yohanes, Mas Iwan, dan Trisno, dan Balia. Oh iya, pengawal gue namanya Balia. Oh iya, aku memang dulu pernah jadi pengawal. Iya. Pengawal apa? Kebong beneran. Hah? Kabur. Iya. Apa karena Risih gitu ya, kan risih. pengawal terus atau enggak emang kerjainan? Enggak. Kalau kerjain enggak. Tapi beneran kayak gue nggak suka dikawal, gue nggak terbiasa dengan itu semua dan segala macam. Gue nggak suka selalu ada orang yang di samping gue dan bukan cowok gue, lo bukan cowok gue. Gimana dia ngikutin aja gitu kan, gue mau ngapain dia ngikutin, gue males banget aja. Ya udah lama-lama kayak
gimana caranya ya gitu. Ya udah gue kabur deh. Jadi kayak misalnya gini, kan gue waktu itu baru masuk kuliah dong gitu kan. Terus gue kayak bilang sama dia, gue tuh nggak dibolehin, tau nggak, dikawal. Gue tuh maba. Nanti kalau gue ketahuan dikawal, gue tuh bakalan dipelonco sama kelas gue, senior gue. Jadi jangan sampai mereka lihat lo. Siap mbak. Jadi saya nunggu di mana? Ya udah kamu nunggu di parkiran aja. Oh ya udah, dia nunggu di parkiran di belakang kan. Udah gue pulang ke depan. Kabur. Ya, itulah caranya. Smart ya, Kak. Cari cara. Terus untuk kakak gue nomor 3 juga gitu orangnya. Oh sama. Jadi kita sering kabur Lebih rock and bareng. roll. Kakek yang nomor 3 tuh persis di atas yang mana itu rock and roll juga. Banget, parah Gitu. banget. Dia lebih parah daripada gue, parah gila. Jadi kalau misalnya Mbak Naya pink, dia blue. Dia suka yang sekarang dia lebih sih, tapi dia lebih kayak warnanya nggak ini gue gitu. Iya, nggak mentereng menyala ini ya. Nggak se-shocking. Karena Mbak Naya itu sangat smart ya untuk kabur-kaburan. Untuk kabur-kaburan aja ada caranya. Nanti untuk Sekarang menjawab kita tebak-tebakan bikin kita ini juga games. ada dong. Caranya. Baiklah. Dulu ya sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi. Itu apa? Tebak tokoh pahlawan nasional perempuan. Oke. Silakan diminum dulu. Iya. Oke ya. Siapakah aku? Coba. Lia. Bukan. Dia pahlawan buat Dulu gue. nih, jangan sampai salah ya ini ya. Nanti kalau kita udah sebutin berbagai segala macam ntar gini, bukan itu akan alamat ya. Awas lu bener kan, Do? Awas ya, Do. Tebak tokoh. Siapakah aku? Dikenal salah satu pahlawan perempuan Indonesia karena kontribusinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di tanah air. Aku mendirikan organisasi Ibu kepada anak temurunnya, PIKAT, PIKAT, dengan tujuan mengedukasi Kartini. perempuan. Kartini. Bukan. Tunggu, Bentar. belum selesai. Oh, iya, Mengedukasi perempuan yang ingin menjadi ibu. Aku juga memperjuangkan Bukan, hak dulu. pilih untuk para perempuan Minahasa. Iya, terus gue lupa namanya. Sebentar. Gue sebutin semua aja deh nama perempuan yang gue inget ya. Coba. Dewi Satika, bukan. Kartini, bukan. Mata Kristina Tiahahu, bukan. Siapa lagi ya? Kenapa sih kalau kayak pas kayak gini gue nggak inget kan? Kesel Iya, ya? emang suka gitu. Kesel banget. Konsep otak ini tuh kadang suka nggak bisa di. Pasti kayak begitu. Iya kan? Siapa aja? Ini mau dipakein timer nggak nih? 5, 4, 3. Makin gimana kalau kita kasih nama belakangnya? Boleh. Minahasa pokoknya belakangnya Malamis. Iya benar. Tapi depannya gue lupa. Oke. Bunda? Bunda. Enggak. Doce kalau Bunda. Enggak, bukan. Nah, itu benar nama belakang itu Maramis benar. Iya, Bener. tapi AA Malamis bukan. Bukan. Siapa Malamis ya? Masa gue bilang Cynthia Malamis pasti si pasti adalah pahlawan untuk Soya Saputra. Itu sih dia. Oh itu adalah musuh. Jauh banget. Menyerah? Tapi udah bener sih belakangnya ya. Iya. Maria Walanda Maramis. Itu dia. Tapi udah bener tadi ngomong Maramis. Maramis udah bener. Oke, next ya. Next ya. Oke, aku. Siapakah? Aku? Aku pahlawan merupakan keturunan suku Sunda, dikenal gigih memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan bagi perempuan Indonesia. Melalui langkah mendirikan sekolah istri pada 19... Dewi Satika kan? Karena aku pernah bikin pertunjukan tentang perempuan-perempuan pahlawan Sunda itu. Melalui langkah mendirikan sekolah istri pada 1904, aku membuka akses pendidikan bagi perempuan dari berbagai kalangan dan membebaskan mereka dari belenggu keterbatasan sosial dan budaya. Emang smart. Oke. Semar.
Lanjut. Next. Siapakah aku? Aku siapa ya? Aku adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan bagi perempuan. Selain menjadi politis di berbagai organisasi, aku menyerukan kemerdekaan kaum perempuan lewat tulisan-tulisan di majalah dan koran mingguan. Aku menjadi teladan bagi perempuan Indonesia dalam perjuangan memperoleh hak-hak yang layak dan setara. Banyak, itu mah umum banget. Dijadiin nama jalan. Nama daerah. Kuningan, di daerah Kuningan. Oh ini, apa namanya, Hajarangkayo. Bukan. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan yang gitu. Tapi R juga. Iya, bentar. Jangan nama panjang. Iya. Iya. Aduh. Jangan digituin. Gak boleh ya. Kasih Said. Hajarangkayo. Oh, benang belakangnya ya? Oh, iya. Kalau nggak salah, Hajarangkayo Kasih Said kalau nggak salah. Oke, terakhir ya. Siapakah aku? Aku lahir di Koto Gadang, Kota Gadang kali ya? Apa Koto Gadang? Koto Gadang. Di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 20 Desember 1884. Aku dikenal sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Aku mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia atau sekolah KAS untuk perempuan. Juga menjadi pemimpin redaksi surat kabar Sunting Melayu. Melalui peran aktif aku dalam memperjuangkan hak perempuan, mengadvokasi pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Kalau ada pertanyaan. Bukan SKT Muti ya? Bukan. Aduh, kok gue lupa ya? Tapi gue pasti tahu namanya kalau kalian ngomong pasti ya. Oh iya, kalau Iya. bisa itu dikasih tahu pasti tahu. Iya. Ya iyalah. Kalau udah dikasih tahu pasti jadi tahu kan? Namanya ini termasuk salah satu kota juga di Jawa. Ya, Oh iya, di Jawa Tengah. Jawa. Emang iya. Iya, dekat Demak. Deket Demak itu Kudus, Pati. Yes, Ya. yang pertama. Kudus. Yes. Ohana Kudus. Sebenarnya tahu. Tahu. Iya. Aduh, apa sih? Iya, karena kan jadi dipilah-pilah lagi kan. Oh ini sih ini, sini sini gitu kan. Itu latinya. Oke, tadi kita sudah bermain. Tebak-tebakan. Gerobak itu yang sedang tidur. Maaf ya Bapak ini. Dia berpikir gini kayak, gue salah. Alhamdulillah, aku ditabrak anaknya presiden gitu kali ya. Selama ini gue hobi banget lari-lari ke sana kemari. Untuk biar nggak Nggak ngerasain merasakan. sakitnya. Iya. Yes. Lari ke Gue sana nggak ngerasain kemari sakitnya. untuk pengalihannya. Iya. Ya, salah satunya Tapi pekerjaan dia. problemnya adalah kalau gue mengalihkan, lukanya tetap di situ. Kita semua selalu ada mendukung. Dukungin Ayah Wahid loh. Coblos nomornya ya. Terus dia pas lagi liburan ke Indonesia, terus kakak gue bilang, lo temenin dia Ki? Oh iya gitu. Terus ya kan gue berharapnya satu kayak, wah lumayan ya. Tapi ya begitulah ya. Namanya manusia. Rumput tetangga kan kayaknya lebih hijau. Ya Ah, nggak sih? Ada dipotongin beneran.